Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damagayam Putra Kiosan, biasa dipanggil Dama. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan jurusan Nautika. Di video ini saya akan membahas tentang hoax, di mana hoax ini banyak terjadi di berbagai tempat dan bahkan sampai di dunia politik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan jangan lupa stay tune terus. Hoax merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan tujuan menipu, menyesatkan, atau mempengaruhi persepsi publik. Meskipun tampak sederhana sebagai kabar bohong, hoax sesungguhnya adalah bentuk manipulasi informasi yang kompleks, seringkali dibalut dengan narasi yang meyakinkan, menggunakan bahasa emosional, dan bahkan menyertakan gambar dan video yang telah diedit agar tampak seperti fakta. Hoax tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kemajuan teknologi komunikasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi masyarakat. Di era media sosial sekarang, siapapun bisa menjadi pembuat sekaligus penyebar informasi. Dengan satu klik, hoax dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kecepatan informasi kadang mengalahkan kebenaran itu sendiri. Penyebaran hoax seringkali memanfaatkan situasi-situasi tertentu seperti bencana alam, pandemi, peristiwa politik, konflik, hingga isu-isu sensitif seperti agama dan ras. Dalam konteks seperti ini, hoax bekerja secara sangat efektif karena menyasar emosi manusia, rasa takut, marah, kecewa, bahkan simpati. Emosi yang terpancing ini sering membuat seseorang langsung membagikan informasi tersebut tanpa berpikir panjang atau memverifikasi kebenaran lebih jauh. Hoax tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam skala kecil, hoax bisa menyebar seseorang kehilangan reputasi, mengalami fitnah. Dalam skala besar, hoax bisa memicu kerusuhan, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, dan bahkan mengancam stabilitas negara. Contoh nyatanya bisa dilihat dari banyaknya kasus kekerasan massa atau polarisasi masyarakat yang berasal dari kabar bohong yang viral di media sosial. Secara akademis, hoax dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk seperti disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Nah, apa itu? Disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang lain, tidak seperti misinformasi yang biasanya timbul karena kesalahan tanpa unsur kesengajaan. Disinformasi dilakukan secara sadar dan sistematis dengan tujuan tertentu seperti membentuk opini publik yang salah, merusak reputasi seseorang, kelompok, atau institusi, mempengaruhi hasil pemilu atau kebijakan politik, menciptakan keresahan atau konflik di masyarakat. Nah, apa itu misinformasi? Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat, tetapi disebarkan tanpa unsur kesengajaan untuk menipu. Artinya, orang yang menyebarkan misinformasi biasanya tidak tahu bahwa informasi tersebut salah dan tidak berniat untuk menyesatkan orang lain. Misinformasi berasal dari kesalahan dalam memahami atau menafsirkan suatu peristiwa, terjemahan yang keliru, konten lama yang dibagikan ulang tanpa konteks, kutipan atau data yang tidak lengkap atau sudah diperbarui. Nah, apa itu malinformasi? Dalam informasi yang benar, malinformasi adalah informasi yang benar tetapi digunakan untuk disebarkan dengan niat jahat untuk merugikan, mempermalukan, atau menimbulkan konflik. Berbeda dengan disinformasi dan misinformasi. Malinformasi bersumber dari fakta namun disalahgunakan untuk tujuan negatif. Contoh malinformasi antara lain membocorkan data pribadi seseorang untuk mempermalukan atau doxing, menyebarkan video atau foto yang benar tapi tanpa konteks sehingga memicu kebencian,
mengungkapkan aib masa lalu seseorang dengan niat menjatuhkan, menggunakan cuplikan percakapan asli tetapi dipotong-potong agar maknanya berubah dan menyesatkan audiens. Pemahaman ini penting agar kita bisa lebih cermat dalam menilai motivasi di balik sebuah konten. Karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan literasi digital dan literasi media, yaitu kemampuan untuk mengenali sumber informasi yang kredibel, memahami konteks, membedakan opini dari fakta, dan menyaring informasi sebelum menyebarkan lebih lanjut. Masyarakat juga perlu sadar akan konsekuensi hukum di penyebaran hoaks yang dalam banyak negara termasuk Indonesia telah diatur dalam undang-undang, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini terdiri dari Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, hukuman diatur dalam Pasal 45A ayat 1. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan agama, dan antar golongan atau sara. Hukuman diatur dalam 45 ayat 2. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukuman pidana sering dipakai bersamaan. Pasal 14 ayat 1. Barang siapa menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sementara ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Kesimpulannya, teman-teman, hoaks bukan sekedar kebohongan yang tidak berbahaya. Ia adalah racun informasi yang perlahan tapi pasti bisa merusak tatanan sosial jika tidak dilawan. Maka dari itu, perlawanan terhadap hoaks harus dimulai dari diri kita sendiri dengan menjadi masyarakat yang berpikir kritis, tidak mudah terpancing, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media informasi. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Dadah.